Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang pemilihan media. Jadi, ketika kita mau memakai sebuah media pada suatu materi pembelajaran, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Jadi, di sini tujuan pembelajarannya adalah kita mampu menentukan, memahami sampai menentukan media yang akan kita gunakan pada suatu materi pembelajaran yang akan kita lakukan atau yang akan kita laksanakan pada proses pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan media. Yang pertama itu hambatan pengembangan dan pembelajaran. Kira-kira hambatannya apa, pembelajarannya apa, kayak gitu kan. Ketika ini, ini tidak bisa terhambat ini. Nggak bisa saya sampaikan secara oral, secara lisan, harus menggunakan media. Nah itu. Kemudian persyaratan isi, tugas dan jenis pembelajaran. Jadi ketika kita lihat isinya, wah isinya ini harus benar-benar disampaikan melalui media. Kalau disampaikan secara oral juga tidak bisa. Hambatan dari diri siswa. Jadi banyak ya kita melihat karakteristik siswa ini kalau diajarkan dengan seperti metode ini kayaknya nggak cocok, harus menggunakan media. Nah itu dilihat. Kemudian tingkat kesenangan, artinya anak-anak atau peserta didik itu mempunyai kesenangan ketika belajar menggunakan media sebagai akomodasi umpan balik. Jadi kita pengen dalam suatu proses pembelajaran itu ada umpan balik. Ada tanya, ada jawab. Ketika kita bertanya, mereka bisa menjawab. Nah, itu seperti itulah umpan balik. Kemudian media sekunder harus mendapat perhatian. Artinya media sekunder itu adalah media kedua ya. Selain kita guru atau satu media dibantu dengan media yang lain. Contoh kita hanya menggunakan PowerPoint saja itu tidak cukup. Tapi kita bisa menggunakan medianya itu berupa media lingkungan langsung. Nah, itu bisa. Jadi media itu tidak mesti ya yang dibuat, tetapi media yang hidup, alam. Nah, itu merupakan media pembelajaran juga. Nah, ini adalah beberapa tuntutan isi pelajaran ya. Tuntutan isi pelajaran. Nah, tuntutan isi pembelajaran itu apa saja? Menghafal, mengidentifikasi informasi, menunjukkan suatu keterampilan pada kondisi yang beragam, menggunakan pengetahuan kognitif khusus yang kompleks. Nah, artinya pada suatu pembelajaran kita ada yang namanya rencana pelaksanaan pembelajaran. Itu dipakai sebagai acuan kita untuk menjalankan sebuah proses pembelajaran. Artinya sudah ada di situ yang merupakan tujuan-tujuan pembelajaran yang harus dicapai ya kan, tidak boleh keluar dari itu. Kemudian ada kategori pembelajaran di situ, tujuan pembelajarannya apa? Seperti Umi tadi, tujuan pembelajaran kalian harus bisa mampu menentukan, memilih media pembelajaran. Berarti saya harus berhasil membuat kalian bisa memilih, oh ini cocok menggunakan media ini. Artinya kalian menjadi lebih terampil membuat sampai menentukan media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Nah itu, pada materi ini juga seperti itu. Kategori pembelajaran, tujuan pembelajarannya apa? Menghafal, menerapkan keterampilan, mengerti hubungan, berpikir tingkat tinggi. Nah, perlu Upi sampaikan dalam hal ini bahwasannya dalam suatu pembelajaran yang paling penting adalah anak-anak itu mendapat pengalaman langsung, mendapat ilmu yang kalian sampaikan tuh bisa diterapkan oleh anak-anak. Tetapi kalau apa yang kalian sampaikan tidak bisa diaplikasikan dalam kehidupan, itu artinya apa ya? Materi yang kita sampaikan materi yang kita sampaikan tuh gagal. Jadi ada beberapa materi yang sifatnya itu ya udah nggak usah deh ini kalau tidak perlu ditekankan terlalu banyak. Artinya begini, ketika kita membuat soal saja pada dasarnya dan keharusannya soal atau pertanyaan yang diberikan ke siswa itu adalah soal yang memiliki sifat
bisa memberikan pengalaman, bisa memberikan ilmu terapan kepada siswa. Jadi kalau soal-soal bertanya apa yang dimaksud dengan pengertian ini, apa yang dimaksud itu tidak memberikan pengalaman, tetapi harus apa ya? Tapi harus memang memberikan pengalaman. Begitu juga dengan media. Kalau media isinya hanya apa seperti PowerPoint yang kalian sampaikan hanya isinya itu mengenai apa yang dimaksud begini-begini, itu sama aja tidak menjelaskan apa ya namanya, tidak memberikan ilmu terapan kepada siswanya. Sama seperti yang dilakukan oleh kakak-kakak yang penelitian sekarang ketika mereka membuat media pembelajaran. Ini selalu bilang apa yang mau kalian sampaikan dari itu, kan nggak mungkin plek metodenya, metode pengambilan sampel, enggak loh. Yang kita kasih tahu ke siswanya. Hingga waktu itu kalau nggak salah penelitian Abang Sehat tentang gonad ikan. Jadi kalau gonad ikan tuh kan jangan kamu yang tahu sendiri gitu. Hal yang sepele saja, contoh apa yang mau kamu informasikan. Artinya seorang dari siswa tersebut itu atau siswa yang ada di yang kita ajarin itu mengerti, oh ini ikan berjenis kelamin jantan, yang ini ikan berjenis kelamin betina. Dilihat dari apa? Dilihat dari gonadnya. Gonadnya berwarna terang, yang ini berwarna kekuning-kuningan gonadnya. Jadi kalau yang ikan jantan itu warnanya putih ya, putih ke abu-abu gitu. Kalau yang betina lebih kepada kuning dia, seperti kuning telur gitu. Jadi itu gitu. Sampai dibilang kamu membahas tentang kematangan gonad. Jadi kalau kematangan gonad secara gamblang kan kita artinya kamu sudah tahu, harus dijelaskan di situ. Jadi ini gonadnya sudah matang, ini belum, ini tidak. Sama seperti kalian membeli ikan. Kalau ikan cupang, tahu nggak Rio ikan cupang? Sinar, Rahma? Tahu. Untuk membedakan jantan sama betinanya bagaimana, kan itu perlu. Nah itu hal-hal yang seperti itu gitu. Secara padahal apa ya, bukan berarti orang yang memiliki tingkat pendidikan S2, S3 itu paham semua, tidak. Tetapi orang yang biasa bergumul dengan ikan tersebut ya, tidak berpendidikan sampai kuliah, dia paham karena dia menggelutin itu setiap hari gitu. Jadi yang dikatakan terampil, ahli, bukan dari yang S1 itu, tetapi memang itu saja kerja dia. Setiap orang tuh punya keterampilan, tetapi bagaimana cara kalian membuat itu bisa membahasakan, bisa dibuat, dikemas sebagai media pembelajaran, itu paling penting. Jadi kita jangan menganggap kita kan S1, S2 kita tahu sekali, tidak gitu. Orang yang tidak berpendidikan tetapi dia belajar dari praktek ya, orang petani ya kan, kemudian peternak, kita bisa belajar dari mereka. Itu jangan malu. Jadi kita ini bagus dikemas dalam suatu proses pembelajaran. Artinya bisa dipakai oleh siswa tadi. Maka untuk semester ini pemilih mata kuliah pilihan Umi ganti dengan budidaya akuatik. Saya pengen Pak Ramses nanti ada dong hasilnya dari budidaya akuatik, harus ada ikannya atau apa gitu. Harus ada nampak. Jadi muncul keterampilan yang dibentuk dari siswa tadi. Sama dengan kewirausahaan. Jadi Bulani itu bagus dianya. Jadi dari mulai manajemen keuangan, jadi terampil, ada ilmunya di situ. Itu dia. Nah, lanjut dari masih tentang faktor-faktor tadi. Jadi penyajian informasi apa saja bentuknya, ada transparansi. Ini kalau zaman dulu ya, kalau sekarang sudah ada Infocus, kita tinggal pakai buat PowerPoint, tinggal ditembakkan ke Infocus, nampak deh ya. Nah ini ada media, ada latihannya dari komputer. Ini media sekundernya guru ya harus memakai sebagai orang yang untuk menyampaikan itu tadi. Nah ini juga seperti itu. Media cetak, sekundernya guru-guru yang membuat, bimbingan utamanya Bima Sejawata, sama ya, latihan tes. Berdasarkan kondisi dan prinsip psikologis, faktor-faktor dalam pemilihan dan penggunaan media itu, bahwasannya media itu harus bisa memotivasi,
bisa memahami perbedaan individual, bisa mencapai tujuan pembelajaran, kemudian bisa mengorganisasi isi ya, jadi bagus dia, tersusun, tertata gitu. Kemudian persiapan sebelum belajar, artinya media itu disiapkan sebelum proses pembelajaran. Kemudian emosi, jadi membuat emosinya menjadi lebih positif, ya kan? Partisipasi, meningkatkan partisipasi juga. Umpan balik sudah tadi ya, penguatan. Jadi artinya yang kita tidak paham dengan media menjadikan materi itu lebih mudah diingat oleh siswa. Kemudian bisa menjadi sebuah latihan dan pengulangan. Kemudian penerapan. Nah, kemudian di sini ada kriteria pemilihan media lagi. Yang pertama adalah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Kemudian tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, atau generalisasi. Kemudian praktis, luas, dan bertahan, artinya awet ya. Jadi kalau media itu harus dibuat dengan kalau kita bilang SOP ya. Standar apa tuh, kalau helm ada SNI-nya ya. Betul nggak? Kalau di media bagaimana? Dia tervalidasi. Jadi tervalidasi oleh guru biologi, tervalidasi oleh tenaga ahli, dosen kayak gitu. Pokoknya tenaga ahli deh. Kemudian pengelompokan sasaran, mutu teknis. Nah, ini menurut sifat tugas pembelajaran. Jadi ada medianya di sini, tujuan sifat tugasnya menghafal. Bisa ke guru, bisa dengan menggunakan media cetak, bisa menggunakan gambar ilustrasi. Ini kalau yang tujuannya yang tujuan materinya sifatnya menghafal, contohnya memahami. Nah, itu pengertian bla bla bla. Dengan radio, komputer, simulasi itu kayak drama. Kemudian permainan. Kemudian dan seterusnya. Ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang cocoknya medianya menggunakan apa-apa saja. Ini bisa nanti kalian lihat nanti. Dia akan Umi kasih materinya. Kemudian ini memerlukan penerapan dan seterusnya. Nanti dipelajarin. Kemudian di sini pemilihan media menurut sifat tugas yang sama juga tadi. Sampai 2 kali kayaknya masuk. Ini isi pembelajaran. Pemilihan media menurut isi pelajaran. Jadi ada fakta-fakta. Ada S itu sedang. Jadi peran guru di sini sedang. Kalau video kaset ini sangat diharuskan, artinya tinggi ya. Jadi kalau R dia tidak perlu lah. Pengenalan visual. Kalau cetak tidak perlu. Transparansi perlu. Artinya PowerPoint ya. Kalau sekarang slide. Nah, gambar ilustrasi ini betul. Kemudian audio tape ini nggak usah karena nggak bisa juga didengarkan. Nanti kalian lihat sendiri. Kemudian di sini ada visualisasi konsep. Jadi ada kalau seandainya ada beberapa visualisasi atau konsep-konsep seperti ada prosedur siklus, jadi bagusnya dibuat sebagai bagan alir atau flowchart. Kalau fakta berupa data, tabel, matriks, dibuat medianya dalam bentuk. Kalau di PowerPoint bagusnya dalam bentuk tabel, matriks. Data perbandingan, nah ini dia bentuknya harus seperti ini. Jadi kalau nanti di waktu ini buat apaan sih kalau seandainya lah kalian menyusun skripsi ya kan, kalian mau menampilkan apa nih berupa data, nah bentuknya bagusnya apa, tidak bisa dua-duanya, ada tabel, ada grafik, nggak bisa, orang enaknya lihat mana, harus pilih salah satu, nggak bisa keduanya. Kalau tabel saja, kalau grafik ya grafik saja, tetapi lebih kompleks, lebih komplit yang tabel.
Kalau grafik itu kalau hanya melihat data sedikit saja ya bagus grafik, tapi kalau datanya banyak bagus tabel. Nah, nanti setelah saya bagikan materinya, barulah kalian membuat kesimpulannya dari apa yang sudah saya sampaikan ya. Kalau mau dibuat dicicil sekarang boleh. Nanti pada saat video materinya sudah Umi linkkan baru diisi juga boleh, atau nanti nunggu videonya sudah jadi boleh. Artinya Umi tidak juga Umi cuma nanti pas UTS saja Umi periksain tugas-tugas kalian. Kalian punya masih banyak waktu yang lama, jadi kapan saja kalian bisa kerjakan sebelum UTS. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Sekian dan terima kasih.